Seorang perempuan ditemukan tewas di puncak Gunung Lawu, tepatnya kawasan Gegerboyo, pada Minggu 29 Januari 2023 siang kemarin. Setelah ditelusuri, identitas perempuan itu adalah Gati Ambarwati, berusia 31 tahun yang merupakan warga Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Jenazah Gati pertama kali ditemukan oleh dua orang penjual makanan di jalur pendakian Gunung Lawu, yakni Jarwo dan Agus. Nah, saya berusaha koordinasi, terus untuk langkah-langkah selanjutnya kan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek. Terus saya hanya mengumpulkan rekan-rekan untuk proses evakuasinya kan gitu. Untuk tim pertama saya terjunkan pada hari Minggu itu jam 5 sore. Cuma pada akhirnya menemukan korban dengan kondisi kesangkut di pohon gitu. Dia jatuh dari atas dari Gegerboyo itu mungkin dengan kedalaman 50-60 meter lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Di awal tahun 2023, ada berita duka yang datang di dunia pendaki. Meninggalnya seorang pendaki perempuan bernama Gati Ambarwati. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang terlibat langsung dalam proses evakuasi Gati Ambarwati. Oke, langsung nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Budi. Malam. Apa kabar nih Mas Budi? Kabar baik. Alhamdulillah sampai juga nih ya. Sampai. Dari Solo Kesini. ke Bintaro ya. Berapa jam perjalanan Mas kalau boleh tahu? 12 lah. 12 jam ya. Pada malam kali ini Mas Budi mau menceritakan proses evakuasi almarhumah Gati Ambarwati ya Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, pada saat itu Mas Budi sebagai posisi apa ya Mas ya? Waktu itu saya nggak terlibat langsung naik untuk prosesnya ya. Cuma saya lebih mengkoordinir teman-teman lah. Karena dari awal laporan itu segera saya sikapi dan kejadian itu sudah A1 lah. A1 itu fix ya. Udah valid berarti Mas. Valid ya. Oke. Langsung dibuat tim berarti langsung Mas ya? Iya, saya langsung mengkoordinir teman-teman, pihak-pihak terkait mungkin ya. Karena kaitannya dengan penemuan mayat jenazah gitu loh. Dan sempat Mas Budi membuat suatu dokumentasi ya di YouTube-nya Mas Budi sendiri pada waktu itu. Ya, ya? itu. Oke, untuk teman-teman yang pengen lihat dokumentarnya langsung ya, bisa langsung aja dikunjungi YouTube-nya Mas Budi. Itu tadi Budi 76 ya Mas ya? Iya, Budi 76. Budi 76 kan, aku masih ingat pada itu. Karena rokoknya 72. Iya. Nah, teman-teman semua udah pada penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Mas Budi pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Mas Budi pada malam kali ini, bisa langsung aja di DM di Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Oke nih, sebelum kita memulai cerita pada malam kali ini, alangkah baiknya kita doakan terlebih dahulu nih. Semoga almarhumah Gati Ambarawati ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi semua keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Oke mas, langsung aja nih mas, kita ceritanya mas. Dari awal itu, saat itu tepatnya kayak hari Minggu juga. Hari Minggu pada jam siang itu, antara sekitar jam 2 lah. Tiba-tiba ada teman dari PGR atau Cemoro Sewu datang ke Cemoro Kandang, bertanya tentang sebuah identitas itu, KTP atas nama Gati Ambarawati kan gitu. Dalam hal itu saya belum tahu duduk permasalahannya seperti apa gitu. Cuma terus saya tanya ke teman itu kan, ada apa kan gitu. Ini mas, ada pendaki atas nama ini enggak gitu. Dia nunjukin foto kan. Iya. Foto dan beserta video ternyata. Nah, gitu. Terus begitu saya langsung cross check pendaki yang via Cemoro Kandang saat itu kan, ternyata atas nama itu nggak ada gitu loh. Terus aku tanya ke temanku itu, ada apa? Teman menceritakan kalau ada informasi seperti ini, ada kasus telah ditemukan seorang pendaki yang meninggal di jurang Gegerboyo gitu. Seorang perempuan ditemukan tewas di puncak Gunung Lawu, tepatnya kawasan Gegerboyo, pada Minggu 29 Januari 2023 siang kemarin. Setelah ditelusuri, identitas perempuan itu adalah Gati Ambarawati, berusia 31 tahun yang merupakan warga Rejomulyo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Jenazah Gati pertama kali ditemukan oleh 2 orang penjual makanan di jalur pendakian Gunung Lawu, yakni Jarwo dan Agus. Pada saat itu kita juga belum tahu kronologis yang sebenarnya seperti apa kan gitu. Baru cuma mendengar info aja gitu mendengar laporan itu kan. Pada akhirnya kita lanjut lah. Saya sebagai yang stay di base camp Cemoro Kandang kan, saat itu ada temen yang dari Madiun juga kan gitu loh. Dari Madiun, teman deket sih. Terus aku tunjukin KTP itu kan, Bu, KTP ini dengan alamat ini jauh nggak dari kediamanmu kan gitu. Teman bilang, oh enggak, itu dekat gitu loh. Coba kita cari informasi kan gitu. Awalnya temanku juga nggak tahu ada apa gitu. Terus tak tanyain, ini gini Bu, ini ada penemuan mayat orang pendaki, diduga ini identitasnya gitu. Terus lanjut temanku mencari informasi, akhirnya sampai ke orang tuanya Gati itu gitu. Jadi dari info itu ya berusaha mencari tahu lah, ketahuan RT-nya, terus lanjut ke keluarganya gitu. Tapi saat itu juga kita juga belum fix juga bahwasanya jenazah itu Gati tersebut kan gitu loh, karena dari statement orang tuanya itu mengatakan kalau Gati baik-baik saja kan gitu. Cuma tak suruh tanya balik temanku, coba dia keluar rumah sejak kapan kan gitu. Nah ternyata setelah dikejar informasi, betul memang sejak mulai hari Jumat itu Gati keluar rumah gitu. Dan itu pamitnya hanya ngambil laundry gitu. Sama orang tuanya? Iya, hanya pamit ngambil laundry. Ternyata dia ke Lawu gitu.
ke Lawu dengan, jadi kronologisnya itu setelah tahu itu ya, dia ke Lawu, dia kan bawa motor keluar dari rumah itu, Vario. Nah motor itu dititipin di terminal. Nah terus dia dari terminal Madiun tuh naik travel sampai ke Cemorosewu saat itu. Oh berarti almarhum ini naiknya dari Cemorosewu ya Mas? Iya, meskipun awalnya nggak terdetek gitu loh. Ternyata Gati itu naik Cemorosewu itu tanpa registrasi. Oh ngelos gitu aja? Iya. Jadi ya udah nyelonong gitu aja. Jadi nggak ada data atas nama itu. Nah itu. Awalnya kita juga bingung, ini naik dari mana kan gitu loh. Setelah aku juga berusaha mencari tahu, ketemu. Akhirnya aku menemukan foto Gati itu saat berada di pos 2. Jelas tempat itu nggak asing gitu loh. Biasanya itu pos 2 Cemorosewu. Oh. Saat itu fotonya pas dia lagi makan gitu. Terus itu jadi foto itu pas hari Sabtu itu. Jadi Gati itu naik itu Jumat sore. Dia nyelonong masuk gitu aja, naik. Terus mungkin dia break atau tidur di pos 1. Paginya dia lanjut. Nah, kena itu fotonya dia waktu di pos 2. Itu aku juga dapat di beberapa sosial media kan. Nah, itu fix bahwasanya itu Gati naik via Cemorosewu. Nah, gitu. Nah, terus laporan datang ke aku itu pada kisaran jam 2 lah. Kisaran jam 2 siang gitu. Langsung kita sikapi. Kita koordinasi dengan rekan-rekan, khususnya dengan kepolisian, dengan teman-teman relawan yang lain. Saat itu TKP Gati Ambarwati itu masuk area Jawa Tengah, gitu. Saya harus koordinasi dengan pihak hukum yang dari Jawa Tengah. Oh, iya. Nah itu Kapolsek, Kepolisian Tangmangu kan gitu. Nah, saya berusaha koordinasi, terus untuk langkah-langkah selanjutnya kan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolsek. Terus saya hanya mengumpulkan rekan-rekan untuk proses evakuasinya kan gitu. Untuk tim pertama saya terjunkan pada hari Minggu itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu berapa tim? Sekitar 9 atau 10 personil gitu ya. Pada sore itu kita luncurkan. Cuma saat itu tim pertama nggak langsung sampai atas ya karena terkendala faktor cuaca saat itu. Jadi mereka mengalami trouble, dalam arti trouble faktor cuaca karena faktor cuaca di pos 3. Itu kontak dengan pos induk kan. Banyak kondisi cuaca di pos 3 seperti ini, kondisi badai, kita nggak bisa lanjut. Oke, ya saya suruh break aja di pos 3, istirahat. Pokoknya lanjut sesuai kondisi keadaan kalian yang lebih tahu kondisi dan karena mereka yang di lapangan ya. Iya betul gitu. Udah setelah itu pagi jam 5 tuh tim yang berada di pos 3 itu melanjutkan lagi. Berarti pada Minggu pagi. Oh iya. Pada Minggu pagi sih. Melanjutkan sampai TKP mungkin sekitar jam 6:30 lah, jam 6:30, jam 7. Itu mencari
awal mencari koordinatnya itu agak sedikit meleset sih, karena informasinya ternyata sebelah kanan, setelah dicari di kanan ternyata sebelah kirinya kan gitu. Nah gitu. Cuma sekitar 2 jam, durasi 2 jam mencari titik koordinat, akhirnya ditemukan karena kondisi faktor cuaca juga menghambat gitu loh. Saat itu pagi itu jam 7 aja kayak jam 4 pagi itu loh. Masih gelap gitu ya Mas? Iya, kabut tebal, gelap gitu. Cuma pada akhirnya menemukan korban dengan kondisi ya kesangkut di pohon gitu kan. Dia jatuh dari atas dari Gegerboyo itu mungkin dengan kedalaman 50-60 meter lah. Itu menurut ya lumayan dalam dengan kondisi di TKP itu ya banyak bebatuan, mungkin kena bebatuan dulu, terguling akhirnya nyangkut mungkin di pohon nyangkut gitu di pohon itu. Kalau mungkin nggak nyangkut itu mungkin Sampai masih bawah. turun ke bawah sih ya. Tapi itu pun udah tinggi juga sih. Tim pertama juga sedikit mengalami kesulitan gitu loh, karena mungkin kurangnya personil. Karena personil yang dorongan dari bawah itu belum nyampe ke TKP gitu loh. Iya. Jadi kan kalau proses itu kan istilahnya kayak Estafet gitu loh. Itu lebih mempersingkat, memperingan tenaga juga kan gitu. Ya, cuma yang pertama agak kelan sih karena kondisi jalur. Tapi setelah sampai, maksudnya sampai di puncak lagi kan gitu. Itu kan dari bawah harus kita naikkan. Oh, berarti ini sempat diangkat Mas korban ini ya? Udah dalam arti udah di packing lah. Dimasukkan kantong mayat dan sebagainya, kita packing, kita bawa naik gitu. Seperti itu. Terus ya dalam proses evakuasi termasuk lancar lah gitu loh. Lancar sampai bawah. Oke nih Mas, berarti kan tim pertama ini sampai, tapi tim pertama ini sempat bawa alat-alat nggak Mas? Kayak tali temali gitu untuk terjun ke bawah gitu? Ya pastinya di bawah ya. Cuma alatnya tuh nggak alat vertikal nggak sih. Ya cuma sebatas whipping kan. Iya. Kita lebih tahu kondisi medannya seperti apa kan gitu. Jadi nggak. Ya whipping aja mungkin cukup. Berarti kan selesai jenazahnya ini diangkat itu kira-kira jam berapa tuh Mas? Kalau sempat dengar kabar nggak atau berita dari atas itu? Ya pokoknya pagi tuh jam 7. Jam 7 pagi mereka udah tiba di TKP. Nah, terus yang lama kan proses packingnya juga karena faktor cuaca, terus minim personil. Ya sedikit kendala itunya karena sedikit minimnya personil itu. Nah itu, tapi bisa sampai ke atas. Kondisi fisiknya emang agak terkuras sih teman-teman untuk tim yang pertama gitu. Berarti langsung dilanjut sama tim yang kedua nih buat bawa ke bawahnya mungkin Mas? Ya betul. Terus setelah itu kan turun perlahan lah, sesantai mungkin sampai ketemu dengan tim dorongan yang lain gitu. Kira staf gantian berarti ya? Ya itu terus ya. Jadi dari bawah juga kita dorong personil terus, jadi buat tambahan tenaga kan gitu. Kalau prosesnya seperti itu. Tapi kan awal titik penemuan titik koordinat akhir dari korban ini sempat udah diketahui dari awal Mas berarti ya? Sebenarnya udah. Oke. Pak Jarwo itu dulu yang mengetahui pertama gitu. Mengetahui pertama dan mengcross check yang pertama kali gitu. Itu Pak Jarwo dan rekan-rekan warung. Nah itu. Nah saat evakuasi
Pak Jarwo kan nggak terlibat gitu loh, nggak terlibat. Cuma setelah ada sedikit miss itu, mungkin beberapa temen nyamperin kan Pak Jarwo posisinya di tempatnya Mbok Iem kan, ya udah nyamperin tanya titik koordinat tepatnya gitu. Ya udah itu langsung ketemu. Oke. Dan itu nggak berlangsung lama ya berarti Mas ya, nggak sampai sempat berhari-hari ya? Enggak. Oke, karena Cepat, prosesnya cepat itu. hari Sabtu udah diberitakan menghilang mungkin ya? Ya, Atau minggu. Minggu ya? Minggu udah dinyatakan meninggal berarti ya? Ya, jadi saat ditemukan tuh emang udah fix meninggal. Gitu. Berarti kan almarhum ini melakukan pendakian seorang diri Mas? Solo ya. Solo hiking? Solo hiking dan dia tidak teregis. Tapi sempat dengar kabar nggak sih atau dari mulai segi perlengkapan atau perlengkapan pendakian dari korban ini memadai nggak atau SNI nggak gitu? Nggak memadai sih sebenarnya. Oke. Nggak rekomendasi. Ya karena ya itu tadi karena ilegal, jadi lepas dari pantauan. Gitu. Sempat dengar berita nggak dari pihak keluarga dia itu naik gunung sendiri karena apa gitu? Ya kalau statement dari orang tuanya ya. Kalau statement dari orang tuanya, Gat itu belum pernah mendaki. Oke. Kakaknya itu beberapa kali. Kakaknya dan bapaknya, ayahnya sendiri itu beberapa kali mendaki sih. Cuma Gati itu memang belum pernah. Itu statement dari ayahnya. Nah, gitu. Dan itu sebenarnya pamitnya juga nggak mendaki. Pamitnya itu hanya Laundry laundry ya. Nah, itu. Tiba-tiba entah itu ada ya kayak mungkin panggilan gaib lah seperti itu. Panggilan gaib. Di situ ya. Dan di situ juga ada, kalau aku cross check ya kan, aku cross check beberapa mungkin pendaki yang berjumpa dengan Gati saat di puncak itu pendaki dari Jogja. Oh berarti pendaki ini sempat bertemu ya sama Gati Sempat ini? bertemu, sempat foto-foto bareng. Dalam arti saat pendaki Jogja itu foto-foto di puncak, Gati ini terkena gitu loh. Oh, secara nggak langsung berarti ya? Iya. Kayak nggak sengaja gitu ya? Iya, terkena. Oke. Semua fotonya ada. Dan di foto itu ya kalau aku lihat udah kosong sih pandangannya. Dan pendaki Jogja itu juga sempat kaget sih waktu sampai base camp. Nah, kita ngobrol, aku tanyain gitu. Nah, tiba-tiba dia penasaran, yang mana ya Mas gitu loh. Nah, mereka mengeluarkan HP. Terus dia mengeluarkan foto-foto gitu loh. Di slide-slide gitu dilihat ya? Apakah ini tadi ada cewek ke foto di HP kita Mas? Terus Oke. ya ini benar, tak gituin. Wah kaget mereka. Wah ini gitu loh. Terus aku tanya, gimana tadi ketemu perempuan ini di puncak? Dia lebih banyak diem sih Mas gitu. Dia tanya ke kita, awalnya malah tanya ke kita. Dari mana itu? Dari Jogja. Setelah kita tanya balik, jadi nggak ada respon gitu. Nggak ada respon. Seperti itu. Dan ada salah satu pendaki Jogja itu, ini mungkin sedikit kejanggalan ya. Dari pendaki Jogja itu kayaknya jumlahnya sekitar 16 itu. 16 atau berapa gitu ya. Itu sebenarnya mereka melihat Gati itu kayak merenung gitu loh di puncak gitu. Kayak diem aja gitu. Cuma ada satu pendaki Jogja itu melihat Gati itu ada yang ngikutin laki-laki, sosok seorang kayak kakek-kakek gitu. Itu hanya satu pendaki loh ya. Dari yang 16 orang pendaki? Iya betul. Oke. Itu tak tanyain terus, yang lain kok nggak lihat ya. Tapi yang satu ini dia melihat Gati itu selalu Ikutin sama ikutin sosok sama, kakek-kakek. iya katanya seperti itu sih. Nah itu mungkin ya ada ada kejanggalan mungkin, ya, Mas. faktor X di situ juga bisa. Dan durasinya nggak lama sih, durasi itu mereka menunjukkan foto ke saya itu pada jam 11.15.
foto-foto anak-anak Jogja itu berfoto pada jam 11.15 sampai jam 11.20-an lah. Terus tak tanya, kalian turun jam berapa dari puncak? Mereka turun pada jam 12 tepat. Saat turun dari puncak, apakah Gati itu masih di situ? Masih katanya. Gitu. Jadi saat pendaki Jogja itu turun dari puncak jam 12, jadi Gati itu masih stay di puncak itu. Terus kejadian laporan masuk itu jam 1:05, kan hanya durasi 1 jam 5 menit. 1 jaman ya. Itu udah kondisi Gati udah ditemukan di bawah jurang. Dasar jurang. Nah pada saat evakuasi tersebut, berarti Mas Budi ini nggak di lokasi ya? Mas Budi cuma ada di stay di bawah ya? Ya, di koordinat mungkin ya? Mengkoordinir semua. Oke, teman-teman. Kalau misalkan bantuan personil datang nih jam sekian gitu ya, Mas ya? Gitu. Dan terjun langsung berarti teman-teman Mas Budi di sana gitu. Ya. Relawan yang lain ya? Relawan, ya banyak relawan. Oke. Khususnya Karanganyar kan banyak. Oke, nah dari pas sempat dari pengangkatan korban ini itu durasinya lama nggak Mas? Sampai atau berjam-jam gitu? Dari dasar jurang ini ke atas? Enggak, cepat juga. Paling estimasi 2-3 jam dah. Udah di atas ya berarti ya? Pokoknya intinya jam 2 siang itu udah sampai bawah kok. Sampai base camp. Udah clear semua tuh berarti Mas Udah ya? clear. Pas turun itu nggak terjadi kendala apa-apa lagi gitu? Enggak ada. Aman semua ya? Aman. Nah setelah itu kan mayat korban langsung dibawa ke rumah sakit atau ke Ke puskesmas terdekat. Oke. Untuk dilakukan mungkin visum luar ya. Dan itu disaksikan oleh pihak kepolisian dan pihak keluarga. Nah gitu. Jadi bapaknya juga saat itu ada gitu loh. Jadi itu kan udah ranah antara pihak keluarga dan pihak kepolisian ya gitu. Dari pihak Mas Budi cukup udah. Iya cukup. Kita udah melakukan proses evakuasi, udah sampai bawah, kita serahkan pihak-pihak yang berwajib lah ya. Terkait kan gitu. Cuma dalam hal itu ya udah ketika keluarga atau bapaknya ditanya oleh pihak kepolisian ya mungkin apakah akan diadakan otopsi atau sebagainya. Pihak keluarga udah ikhlas seperti itu. Akhirnya dibawa ke rumah aja ya, gitu. Udah ikhlas, kita udah ikhlas. Ya udah kita segera bawa pulang untuk disemayamkan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Pada saat proses evakuasi almarhumah Gati Ambarwati ini, gunung itu tetap dibuka atau ditutup, Mas? Kalau laut tuh sebenarnya meskipun ada proses, itu hanya di break aja, di break. Oke. Selama proses evakuasi itu sampai turun baru boleh ini lagi ya. Sampai proses evakuasi itu berlangsung. Oke. Setelah clear, udah. Baru boleh lagi gitu. Iya langsung dibuka. Berarti nggak ada kayak istilah ditutup dulu nih buat sementara gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Almarhumah ini kan bisa kita katakan lewat jalur Cemoro Sewu Mas ya? Iya betul. Nah pada saat itu mungkin ya Mas ya, nggak terkontrol atau gimana nih? Kok bisa lewat secara ngelos gitu nih? Atau dari pihak base campnya kurang penjagaan atau gimana Mas? Pada saat itu ya? Ya kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin karena mungkin area Cemoro Sewu, Cemoro Kandang itu menjadi objek wisata ya, jadi betul-betul di sana juga aksesnya sangat dekat dengan jalan. Nah makanya banyak wisata yang ke situ gitu loh, entah hanya sekedar bermain atau camping atau bahkan hanya jalan-jalan. Kayak nyaru berarti Mas ya, pada saat itu kan almarhumah ini kan nggak bawa ransel yang biasanya semestinya para pendaki mungkin ya, kayak bawa tas gede gitu. Betul ya. Mungkin karena kayak bawa tas biasa mungkin ngelos gitu ya, mungkin cuma
Ya buat wisata sampai pos 1 atau pos 2 gitu mungkin. Ya kalau tas sih sebenarnya bawa, Gati itu malah bawaan tasnya 3 itu malah. Oh. Jadi belakang depan sama tas kecil gitu. Tuh, cuma tasnya juga nggak begitu besar banget sih. Oh kayak daypack mungkin gitu mas ya? Ya, Ukuran tas, 45-50. ya, tas, Tapi pas 30 liter gitulah. diangkat almarhumah ini sempat ada barang-barang atau benda-benda yang sempat keangkut juga nggak mas? Kayak misalkan tas itu isinya ada apa aja gitu? Ya untuk tas malah dikondisikan turun lebih dulu itu. Itu ya untuk apa ya, yang mengetahui pertama Jarwo dan teman-temannya itu orang-orang warung lah. Nah itu tasnya justru kebawa awal di saat awal gitu loh. Turun terus diserahkan ke pos. Saat itu memang aku yang menulis itu. Cuma aku nggak berani buka. Iya, itu udah beda ranah gitu. Aku menunggu pihak berwajib. Nah, setelah mungkin ada pihak, saat itu ada, malam itu ada pihak kepolisian kan. Terus aku serahkan gitu loh. Aku serahkan dan polisi saat itu ya dibuka di situ dan di dalam tas tuh nggak ada perlengkapan pendakian yang safety. Gitu. Dan banyak barang-barang baru sih, kayak sepatu itu emang baru beli dia. Sepatu ianya itu sih kayak sepatu, pakaian beberapa. Dan nggak sempat bawa tenda gitu atau yang lain-lain? Enggak, tenda, sleeping bag nggak ada. Ya emang betul-betul sangat tidak rekomendasi alat-alat seperti itu. Tadi kan di awal cerita Mas Budi sempat bilang ya kalau yang menemukan pertama kali ini Pak Jarwo ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Jarwo ini siapa sih, Mas Budi? Pak Jarwo itu dia biasa stay di atas sih, di Argo Dalam. Dia terkadang membantu Mbok Yem. Itu di warung. Di warung berarti ya. Ya. Oke. Dan Jarwo itu juga apa ya istilahnya, di sana itu juga tugasnya emang memantau. Jadi diserai oleh perhutani lah. Jadi memantau kondisi gitu ya? Situasi dan kondisi di area gunung itu berarti. Oke. Saat menemukan itu saya juga kurang tahu kronologinya seperti apa, karena tiba-tiba Jarwo, jadi saat teman-teman PGL itu datang ke Cemoro Kandang untuk koordinasi dengan saya, itu teman PGL itu udah menunjukkan sebuah video kan gitu, foto KTP dengan video saat Jarwo itu menemukan awal. Dan itu hanya sebatas dia belum menyentuh korban sih. Cuma hanya mengcross check. Sebenarnya mereka hanya mencari identitas dan ketemu KTP tersebut gitu. Hanya memastikan. Lokasi terjatuhnya almarhumah Gati Ambarwati ini sama nggak sih mas sama yang dulu sempat viral tuh yang video Andi yang tempat bawa kayu itu mas? Iya, di lokasi yang sama. Oh, di jurang yang sama berarti? Iya, di lokasi yang sama, dan ya cuma selisih berapa meter aja. Cuma lebih dalam Gati ini. Kalau Andi itu juga nyangkut juga sebenarnya. Cuma nggak masuk ke dalam. Cuma kalau dari atas itu masih sangat terlihat kalau Andi itu. Oh, berarti lebih pendek ya jurangnya? Ya, lebih nggak masuk. Oke. Cuma kalau yang semakin ke barat tempat Gati itu langsung blanknya langsung gini gitu loh. Kalau yang Andi itu agak ada gininya. Oh, agak datarnya sedikit ya? Ya ada gini. Agak turun. Ya pokoknya gini lah, nggak langsung 90 derajat gitu. Jadi agak gini langsung gini. Lah itu mungkin kemungkinan saat Andi itu nyangkut dulu. Terus. Tapi yang persis posisinya ini hampir sedikit ya mungkin ya? Iya. Berbedanya cuma sedikit, berapa meter gitu mas? Meter. Oke, itu kejadian di tahun berapa mas? Kalau boleh tahu mas? Ingat nggak mas masih? Andi itu kayaknya kayak 2021 atau 2022 ya. Dan Mas Budi juga sempat ngikut evakuasi mungkin terjun langsung pada saat itu. Ya itu
setiap kejadian di Lawu aku selalu mengkoordinir. Karena kalau hanya mengerahkan pasukan sih oke sih, bisa. Nah gitu. Tapi untuk mengordinir itu kan, aku lebih mengordinir di pos induk gitu. Untuk di bawah gitu ya. Ya, untuk prosesnya, untuk langkah-langkah proses evakuasinya gitu kan. Nanti biar teman-teman aja yang pada ya itu juga harus ada yang mengarahkan juga kan gitu. Mungkin ini sedikit cerita dari proses evakuasi almarhumah Gaty Ambarawati, Mas ya. Nah, di sini aku mau sedikit cerita tentang profil Mas Budi nih, Mas ya. Nggak apa-apa, Mas ya. Agak melenceng sedikit dari cerita yang tadi nih. Ya, oke. Mas Budi ini kan bisa dikatakan volunteer di Gunung Lawu ya, Mas ya. Itu dari tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Ya, separuh usia saya. Separuh usia Mas Budi yang sekarang ini. Separuh, iya. Udah mengabdikannya. Jadi udah saya abdikan di khususnya Gunung Lawu. Kayak kejadian-kejadian yang hilang, meninggal di Gunung Lawu itu sempat terjun langsung mungkin, Mas? Iya. Ya? Udah pasti ada tuh di depan itu, terlibat ya. langsung. Ya. Oke, berarti kan pekerjaan ini tuh emang bener dari hati nurani, Mas ya? Bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan punya gaji gitu. Oh iya, pekerjaan itu punya gaji ya. Nah, Mas Budi ini kan udah bertahun-tahun ya, Mas, menjadi relawan di Gunung Lawu ya. Apa sih motivasi dari Mas Budi sendiri untuk tetap menjadi relawan? Ya, menurut nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Oh iya benar. Dan itu hanya orang-orang terpilih dan orang-orang yang terpanggil. Jiwanya merasa terpanggil. Gitu. Jiwanya merasa terpanggil untuk sesama manusia mungkin, Mas ya. Menolong sesama manusia ya. Memanusiakan manusia. Iya. Lebih memanusiakan manusia. Gitu. Padahal. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita dedikasikan. Gitu. Oke nih, Mas Budi, boleh minta sedikit edukasi nggak nih tentang boleh nggak sih kita melakukan pendakian itu dengan sendiri atau bisa dikatakan solo hiking tuh, Mas? Kalau menurut Mas Budi itu sendiri itu kayak gimana, Mas? Ya kalau menurutku itu sebenarnya kalau sendiri itu sangat tidak rekomendasi gitu. Oh iya. Sangat tidak rekomendasi dan sangat tidak disarankan. Karena saat kita melakukan kegiatan, apalagi di outdoor, itu kan kita udah berani keluar dari zona nyaman kan. Banyak sesuatu hal terjadi nanti, entah kita akan mengalami hal apa gitu. Jadi mungkin khususnya kalau untuk solo hiking, nah takutnya tuh kalau terjadi sesuatu hal yang menimpa, itu tidak diketahui, gitu. Ya kalau saat itu ada beberapa ketemu dengan beberapa pendaki, yang bisa menolong gitu ya. Iya, kalau pas sepi nggak ada pendaki satupun. Nah itu yang kita takutkan ya. Gitu, Mas ya. Kalau terjadi sesuatu nggak ada yang mengetahui dan nggak ada yang menolong. Benar. Ya kalau orang itu mungkin se-expert apapun orang itu, kita nggak akan tahu kejadian untuk ke depan gitu. Seperti itu. Nah, mending lebih memilihnya mendingan gak usah lah ya, Mas ya, kalau kayak gitu ya. Ya harus ada teman. Harus ada teman ya, minimal 2 atau 3 orang ya melakukan pendakian itu, Mas. Seharusnya lebih dari 2 orang sih. Lebih dari 2 orang ya, supaya aman lah gitu kan. Ya. Apalagi ini gunungnya gunung yang sakral ya. Mas ya. Cuma jangan lupa semisal kita seperjalanan sama teman atau apa, usahakan nyari yang klik. Ya. Nyari yang ngeklop lah ya, yang bisa jalan lah gitu. Asik, selalu asik. Benar. Biar nggak gerutu di jalan, Mas. Iya. Ada tuh break kalau kita nemuin pendaki yang ketemu di jalan gimana gitu. Ini orang begini banget sih, ini orang begini banget gitu ya. Itu yang kita hindarin, Mas ya. Iya. Meskipun ketika kita melakukan perjalanan dengan seseorang yang baru, itu kita langsung mungkin bisa mengenali lah, mengenali atau membaca karakter orang tersebut ya. Gitu. Oke, Mas, thank you banget nih, Mas, udah mau berbagi edukasi ya tentang
sebuah proses evakuasi juga. Siap. Almarhumah Gati Ambarwati. Dan di sini kita doakan terlebih dahulu mungkin Mas ya. Semoga almarhumah ini tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Dan untuk teman-teman semua, hindari yang namanya solo hacking. Mungkin gitu aja Mas ya? Ya, betul. Oke. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Mas Budi. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.